Teman-teman udah pada denger belum sih soal kasus yang pernikahan virtual tuh yang antara orang Singapura sama orang Serbia itu? Oh iya, kemarin sempat ngobrol juga tuh sama Aldo yang nikah virtual kan. Nah ya guys, kalau menurut kalian solusinya gimana nih? Kalau menurut aku sih sebenarnya simpel aja. Kita harus lihat fakta hukum masing-masing dari negaranya dulu. Ah iya tuh benar. Nah fakta hukum dari hukum Singapura tuh yang aku lihat ya, si Singapura itu memperbolehkan untuk pernikahan virtual di masa pandemi COVID kayak gini nih. Nah terus sama fakta hukum lainnya itu kalau misal ada keabsahan suatu pernikahan itu harus menunjuk ke negara yang tempat disahkannya perkawinan itu loh. Nah, kalau dari Serbia sendiri yang aku lihat sih, dia fakta hukumnya dia nggak ada toleransi untuk pandemi COVID sih tentang pernikahan. Jadi untuk pernikahan sendiri tetap harus dihadirin secara fisik sama calon pengantinnya. Nah, tapi di Serbia juga aku lihat dia nggak menutup kemungkinan untuk digunakannya Renvoy gitu. Kalau emang Renvoy itu bisa membuat penyelesaian kasus hukum ini jadi lebih baik. Berarti kalau kasusnya kayak gini, penyelesaiannya harus gimana ya, guys? Kalau menurut aku sih harus tahu titik taut primer sama titik taut sekundernya dulu sih. Benar tuh kata Bintang. Menurut pendapat aku juga, titik taut primernya udah ada, yaitu unsur asing dari kasus ini udah terpenuhi. Nah iya, aku juga setuju sama Monik. Kalau pendapat yang lain gimana? Setuju nggak? Setuju sih kalau aku. Setuju. Tapi ini guys, kalau menurut Lex Fori-nya sendiri di Serbia, harusnya itu disesuaikan dengan kaidah hukum Serbia, iya nggak sih? Tapi ya kalau misalnya aku memposisikan diri sebagai hakim, mungkin aku sih bakal ngerasa nggak adil. Soalnya unsur Gesamtverweisungnya hukum inter Singapura juga kan mengizinkan. Berarti kalau kayak gitu supaya adil solusinya gimana ya? Kalau menurut aku sih, kalau misal hakim merasa nggak adil, terus memang ada kemungkinan untuk renvoy, pasti hakim renvoy nggak sih dan mengacu ke kaidah hukum Singapura. Secara kan kita harus ngebalikin ke sana nggak sih? Nah, tapi poin dari Aldo mengenai Lex Fori itu bisa mendukung biar nanti Renvoy berujung pada hukum intern Singapura. Oh, jadi gimana tuh penyelesaiannya? Berarti gini ya, dari titik taut primer itu kan kaidah HPI itu Serbia menunjuk ke kaidah HPI Singapura. Tapi karena kita memposisikan diri sebagai hakim, kita tahu nih kalau kaidah HPI ini pasti akan balik lagi ke Lex Fori, yaitu ke kaidah Serbia. Nah, jadi setelah itu kan dibalikin ke kaidah Serbia. Maka hakim dari Serbia ini kita menerima renvoy dan memilih untuk menjalankan hukum internal Singapuranya secara sebagian gitu. Iya, jadi kesimpulannya gimana nih ya? Jadi kasus ini tuh memenuhi Saknum Wesung karena hukum Singapura mengizinkan untuk pernikahan secara virtual itu sah. Nah, jadi supaya adil, kata aku sih renvoy-nya itu menunjuk pada kaidah HPI asing negara Singapura. Nah, kemudian ditunjuk lagi dari Singapura, Lex Fori-nya itu balikin lagi kepada kita, ke Serbia. Ya, jadi kita sepakat nggak nih kalau misalkan penyelesaiannya itu pakai single renvoy remission? Sepakat dong, karena kasusnya ini kan tentang pergantian status perkawinan, tapi dari perkawinan virtual yang kemudian diajukan ke negara Serbia dan juga diselesaikan di Serbia itu langsung. Ternyata HPI nggak sesusah yang dibayangkan kan? Iya nih, Iya setuju. nih, setuju. Setuju. Yes, setuju. Kalau begitu, kalau udah pada setuju, kita akhiri aja yuk diskusi ini. Terima kasih banget ya teman-teman. Oke, makasih nih semuanya. Makasih semua. Terima Bye. kasih. Terima kasih.